dan sekalian bilang, kasih conclusion, kasih apa namanya, jawaban deh dari saya, intinya yang lebih gampang. Ternyata vampirnya adalah Mas Hendra sendiri. Kamu terjebak dalam pikiran-pikiran kamu sendiri sehingga itu terlihat nyata. Padahal sebenarnya vampirnya ada di dalam sini. Dan saya mengira ada orang kedua atau orang ketiga bahkan yang ngerjain atau apa, ternyata pelakunya sendiri, Hendranya sendiri yang membuat pikiran-pikirannya ketakutan sendiri. Dan saya ngelihat kenapa saya harus make up ini, yaitu vampirnya adalah kamu sendiri. Jadi Mas Hendranya yang menyiksa diri bertahun-tahun sendiri dan mempercayai pikirannya dia, dan dia percaya itu sayang, dan jadilah seperti ini. Itu. Jadi selama ini dia bermain dengan pikirannya sendiri. Ya, selama ini jadi betul. Mas Hendra boleh dipakai maskernya biar bisa ditayangkan juga. Kalau seperti ini di blur nggak ketahuan. Sedikit aja, nggak usah mundur lagi, turun ke bawah, agak turun ke bawah lagi. Oke. Jadi intinya dia sendiri, Mas Hendra sendiri yang membentuk pola pikir dunianya sendiri dan ketakutannya sendiri. Akhirnya menjadi orang kelimbungan gitu. Dia mempercayai apa yang tak kasat mata, dan tapi dia udah benar-benar believe it gitu loh, kayak beneran. Dia yakin itu kebenaran. Iya. Dan dia bangun sendiri. Iya, di dalam theater of mind-nya dia. Tahu kan theater of mind-nya dia? Itu tuh dia kayak, ya dia believe, dia mempercayai kalau dia itu adalah ininya gitu. Dia membuat theater of mind-nya sendiri gitu. Kalau yang kesurupan tadi itu kok? Sebenarnya bentrokan energi juga dari makhluk halus manifestasi dari pikiran dia. Jadi bentrok lah sudah. Oh, bentrokan energi. Kan kayak gini nih, seperti kayak gini. Kalau ini diterus-terusin nih, ntar lama-lama dia akan berhalusinasi loh. Beneran sering, berarti ininya ada sedikit. Iya, ya mungkin kita kan ngerti orang tuanya seperti apa gitu kan. Gak ada ya, dan segala macam. Kita ngerti lah itu, tentang itu. Jadi sebenarnya masalah kepribadian di sini. Mungkin karena mengalami kekecewaan orang tuanya meninggal itu. Betul. Ya, jadi sebenarnya meskipun kita kehilangan orang yang kita sayangi, bukan berarti kita harus berhenti berjuang buat hidup sendiri, Mas Hendra. Apalagi mengharap kekayaan dengan cara yang instan, murah, lalu dia membuat seolah-olah ada perjanjian dengan vampir. Nanti Anda sendiri yang malah terganggu jiwanya. Iya, bener. Terganggu dengan alam pikirannya sendiri ya. Ya, ini Hati-hati ya. yang Anda bangun tuh, makhluk yang Anda bangun dalam diri Anda sendiri tuh. Coba lihat, kasih penonton deh, kasih tahu penonton. Kasih tahu penonton. Sini, duduk sini. Sini, duduk sini. Serem ya. Aduh. So funny. Gini, intinya jalan pikiran Anda membuat Anda terlihat seperti apa. Baik dan buruk yang Anda pikirkan, itu yang akan terceplak di mata orang lain, bahkan di diri sendiri. Jadi maka berpikirlah positif terhadap terhadap diri sendiri. Nilai value terhadap diri kita juga harus bagus. Appreciate diri kita juga harus bagus. Itu yang akan terceplak dari kita, dilihat orang nice juga, dilihat ya seperti itulah kira-kira. Anda kalau membangun
mental seperti yang sekarang, di masyarakat juga Anda akan terlihat beda sendiri. Tadi kita coba sejajarkan dengan penonton yang lain, Anda beda sendiri dan mungkin Anda nggak mau dong, pengen normal, ya kan? Jangan sampai malah Anda bangun sendiri tokoh yang fiktif, karakter tidak fiktif. percaya, dan akhirnya membuat Anda malah dikucilkan dari masyarakat karena ya perilaku aneh gitu. Terakhir, Roy, ada yang mau disampaikan? Jadi saya pengen kau bentuk karakter kamu, kepribadian kamu lebih positif aja. Jadi nggak buat opini sendiri, nanti jadinya dikira aneh. Udah itu aja. Mas Hendra, Anda masih muda, perjuangkan hidup Anda. Terima kasih Anda sudah hadir di Menembus Mata Batin. Kami berharap yang terbaik buat Anda. Sekali lagi kami berduka cita atas kehilangan yang Anda alami. Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih. Berhati-hatilah dengan jalan pikiran Anda, karena kekuatannya dapat membuat segala sesuatu menjadi nyata. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku mendalami ilmu mistis. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Orin. Selamat malam, Orin. Apa pekerjaan Anda saat ini? Saya Boleh lebih keras? saya pengangguran sih, masih pengangguran. Oke. Belum kerja ya, Mbak? Belum Iya, bekerja. iya. Baik, apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini, Orin? Saya mempunyai pasangan, pacar. Saya menjalin hubungan sudah lama sekali, 7 tahun. Tapi pacar saya itu mengkhianati saya saat hari mau pernikahan. Dia tidak datang. Di hari pernikahan? Iya, sudah di hari pernikahan. Semua undangan sudah pada kumpul. Dia tidak datang. Dan ternyata calon saya itu pergi sama selingkuhannya. Lalu di situ saya malu, keluarga saya malu. Setelah itu saya tidak berani keluar rumah. Lalu saya memutuskan untuk pergi keluar luar Jawa. Di sana saya memendam rasa dendam pada wanita itu dan calon saya itu. Dan di sana saya bertemu seseorang dukun. Saya bersemedi 3 hari 3 malam, berpuasa juga 1 hari. Nah, Anda sebentar, tahan. Anda tahu itu orang dukun karena dikasih tahu orang atau tidak sengaja bertemu dengan orang ini? Saya di Pulau Jawa itu ada teman juga. Yang ngajak untuk ketemu dengan orang ini? Iya, teman saya di situ ngasih tahu dan saya bertemu dukun itu. Tujuannya untuk apa waktu itu pertama kali? Saya ingin punya ya ilmu lah buat balas dendam sama wanita itu. Oke, Karena baik. saya sakit hati sekali. Keluarga saya sudah sangat malu gara-gara dia Iya, dan saya juga sangat malu. kami bisa membayangkan sih seperti apa rasanya. Mungkin kami nggak bisa merasakan, tapi terbayang seperti apa sakitnya. Lalu Anda menjalankan ritual puasa 3 hari, lalu apa lagi tadi?
puasanya 1 hari aja. 1 hari. Ritualnya 3 hari 3 malam. Lalu kemudian saat ritual itu apa yang Anda lakukan? Saya bertemu sosok-sosok makhluk gaib. Dan saya dikasih sesuatu juga sama dukun itu. Apa itu? Sekarang pun saya juga bawa. Oke, nanti aja dikeluarin apapun yang Anda bawa. Tapi setelah Anda diberikan barang itu, lalu kemudian bertemu dengan sosok gaib itu, Anda bisa menuntaskan dan membalas dendam yang dirasakan. Bisa. Setelah itu nggak lama kemudian saya mendengar kabar wanita itu kecelakaan, sekarang sudah meninggal. Itu karena dari Mbak, guna-guna dari Mbak. Iya. Laki-lakinya seperti apa mantan pacar Anda itu? Kalau laki-lakinya sekarang gila sih. Saya bikin gila aja. Saya pengen melihat dia sengsara dulu. Sampai sekarang. Oke, baik. Mbak Orin, apa tujuan Anda datang ke menembus mata batin? Ya saya ingin. Saya menyesal sebenarnya. Sekarang menyesal. Saya pengen dapat yang lebih baik. Maksudnya saya ingin hilaf dari semua itu. Pengen lepas dari semua itu. Iya. Kenapa? Karena mungkin saya merasa ya udah nggak ada gunanya aja gitu. Apa yang bikin Anda merasa seperti itu? Ada pengalaman yang kurang menyenangkan kah? Atau apa? Saya susah mencari pekerjaan. Sampai sekarang pun saya ingin kerja sebagai kerja ini itu pasti ditolak. Jadi saya mungkin karena rasa dendam itu, jadi rezeki saya seret. Saya udah Kalau boleh tahu, kalau boleh tahu Mbak, itu kedukunnya itu di daerah mana? Luar Pulau Jawa sih Kak. Luar Pulau Jawa. keluar Iya. Pulau Jawa. Berarti selain Pulau Jawa ya? Iya. Oke, baik. Mudah-mudahan Anda benar-benar bisa lepas dari semua itu, lepas dari dendam Anda dan barang tadi. Ya, kita akan dapat jawabannya harus dikemanakan, harus digimanain. Anda akan kami ajak bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Orin, mendiami rumah bernomor 4. Terlahir tanggal 29 Juli 1992. Dia memiliki firasat yang tajam dan berlaku waspada. Saya melihat Orin suka akan ilmu gaib. Namun dia sering menggunakannya hanya untuk kepuasan. Dia akan sangat puas melihat korbannya tersiksa. Saya melihat puluhan jiwa tak berdosa menjadi korban Orin. Saya melihat Orin ada sosok tengkorak berlidah panjang dan berambut hitam. Saya akan membantu Orin untuk memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Bro. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Orin, tanggal 29 bulan 7 1992 dan nomor rumah 4. Ya. Orin untuk membalas dendam melakukan ritual bertemu dengan sosok gaib, tapi justru belakangan dengan adanya jimat yang disimpan malah susah untuk mendapatkan rezeki. Iya. Dan 2 orang yang bikin Anda sakit hati, 1 sudah meninggal dan 1 lagi Anda bikin gila. Iya. Ya, itu
calon suami ya, Iya, yang masih calon. mantan calon suami, Iya, mantan mantan. pacar yang janji Iya. mau menikahi tapi tidak datang di hari pernikahan. Iya, Mantan pacar yang janji mau nikahin, Tapi malah di nggak pernikahan datang nggak pada datang. saat hari H pernikahan. Dan dia pergi dengan perempuan lain. Oh, menyakitkan sekali. Dan itu sakitnya sampai bikin Orien terjebak dalam dunia supernatural kah? iya, Ini Orien sebenarnya jujur ya, saya ngeliat di sini Orien udah jauh banget nih hubungannya, sampai udah mempunyai janin, tapi itu yang saya lihat itu kan. Betul? Tapi Orien nggak perlu merasa malu atau tersudutkan. Di sini mah bukan, di sini kita ini kok nggak akan nyudutin apapun. Orien kasihan ya, pada hari H malah nggak ada ya. Dan Orien jadinya, tapi Orien diikuti oleh beberapa makhluk gaib loh, dari yang tua-tua gitu, dari yang leluhur-leluhur, yang apa namanya saya lupa, keluarga. Oh, warisan keluarga gitu? Ya, leluhurnya? warisan keluarga atau leluhurnya Orien itu orang-orang yang bisa ya, iya. termasuk eyang kakungnya Iya, ada dan yang bisa. bah-bahnya semuanya itu saya tidak bilang kejawen, tapi memang di situ ya kekuatannya ya. Ada, mereka tuh punya kekuatan masing-masing ya. Iya, Dan itu diwariskan ke orang. Betul. Malu-malu gitu ya. Apa jadinya ya kalau bah kakung semua? Aku nggak tahu. Mereka sudah meninggal belum? sudah meninggal. Mereka sudah meninggal. Dia kalau melihat kejadian Orien diginiin sama laki-laki pasti marah besar. Ya kan? Kamu Iya. permalukan keluarga ya. Sudah mempermalukan keluarga saya. Sudah mempermalukan keluarga ya. Baik. Ngomong-ngomong Orien, dibalik kepolosannya Orien dan lugunya Orien, saya cium bau aroma jimat yang masih disembunyikan sama Orien nih. Orien bawa sesuatu ya? Iya, saya kesini bawa sesuatu dan sama bawanya itu butuh pengorbanan Dari mana? dari, ya saya tinggal di dekat sini juga, namanya daerah Bekasi. Saya membawa barang itu sampai membayar orang karena barang itu cukup besar, Barangnya dari mana? dari ke sini. Gede. Iya, besar. Berarti. Sampai saya membayar orang untuk Bayar orang Iya, untuk membawa. bawa barang itu ke sini. Barang itu dari mana kamu dapatkan? dari yang itu, yang orang Dari pintar dukun itu. yang Iya, dukun kamu itu. temuin di luar Pulau Iya. Jawa itu. Iya, sampai Oke. dari Pulau Jawa sampai saya bawa ke sini. Korelasi poinnya, related point. Apa hubungan? Itu ada beberapa, bahkan ada puluhan makhluk halus di situ untuk membalaskan dendam saya itu. Membalaskan dendam. Iya, Di dalam benda itu ada isinya jadinya. iya, Oh, jadi related pointnya memang makhluk-makhluk yang ngebantuin Orien masuk ke dalam situ. iya, Jadi rumahnya. iya, Jadi sekarang Orien mau hancurin itu barang dan ngapain dendamnya. iya. Saya Gitu ya. pengen yang terbaik, lebih baik. Oke, siap, aku ngerti. Sampai minta Emang bayar barang orang. segede apa sih? Ada. This one. Biasanya kan batu atau kotak atau keris. Ada besar. Besar. Iya. Bisa dibawa masuk, Ron. Segini. Lebih. Bisa sih di sini, ditaruh di depan sini bisa. Oke. Oke, baiklah, saya apapun itu silakan Orien datangkan.